Nah, kalau udah seperti ini ya kita misalkan mau membuat sebuah aplikasi ya, aplikasi hitung misalkan aplikasi hitung, aplikasi sederhana lah kalkulator misalkan ya. Ini bisa kita finish kalau sudah teman-teman bisa kalian finish. Nah, nanti dia akan membuat. Nah, ini seperti ini. Ini biarkan saya dulu sampai ini keluar semua nih tulisan di Android, bawahnya Android. Ini terlihat nggak ya tulisannya di kalian? Apa masih apanya kelihatan? Udah kelihatan, Pak. Iya, tulisannya aplikasi hitung bukan ya? Nih, tulisan di sini aplikasi hitung bukan? Iya. Iya, betul. Ini saya mesti konfirmasi nih karena kita sifatnya online. Apa yang Anda lihat harus sama dengan yang saya lihat. Oke, ini kalau sudah keluar seperti ini, berarti sudah selesai package-nya apa atau activity Anda udah terbentuk. Tinggal kita codingkan gitu. Sudah seperti ini belum? Teman-teman semuanya yang saya mencoba, Evi dan yang lainnya. Kalau sudah seperti ini sudah betul. Memang di sini cuma kelihatan. Mau nanya Pak. Ya. Kalau yang kemarin kan masih di itu ya Pak, yang aplikasi kayak memunculkan kayak aplikasi gitu. Emulator. Iya, emulatornya. Ya, itu sudah diinstal belum, Irwan? Emulatornya udah Pak. Udah, oke. Nah, iya. Tadi saya nanya beberapa ada yang kayak Evi itu error, maksudnya bukan error, tidak tampil emulatornya. Kalau kamu tampil nggak emulator? Kayak tampil, handphone. Pak. Tampil ya, oke baik. Iya. Berarti udah oke, udah benar. Misal Android Studio-nya udah oke, misal emulatornya sudah oke. Nah, baru nanti hari ini kita tinggal mencoba coding ya. Tapi kalau yang belum oke pun nggak masalah. Nanti ini kan saya record ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi recordnya, hasilnya ya. Untuk teman kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana, yaitu perhitungan luas volume seperti apa yang ada di dalam modul ya. Modul teman-teman gitu ya kan. Nah, yang penting ini cuma saya make sure dulu sudah bisa. Suaranya hilang, Pak. Cek. Halo. Aku sudah, Pak. Halo, sudah ada kedengar lagi? Sudah, Pak. Oh iya, mungkin tadi terkendala sinyal. Ya, misalkan tadi seperti ini tampilan awalnya ya, teman-teman semua ya. Jadi seperti ini, nggak usah bingung. Untuk kita mengedit nantinya atau membuat activity-nya, membuat isi formnya ya. Di sini nantinya tinggal klik aja activity main ya. Nanti akan keluar seperti ini nih. Coba aja klik, kalau yang saya buka laptop, buka activity main-nya akan terbuka seperti ini nih. Nah, ini adalah layar activity-nya ya. Ini layar desainnya. Ya. Sini memang ada dua seperti ini ya. Soalnya di sini nanti yang berhubungan dengan desain dan di sini dengan variabel. Gitu. Sini juga nanti ada atribut. Tapi ini atributnya kalau saya klik baru ada nih. Nanti atribut itu yang berhubungan dengan apa yang kita akan buat. Ya, nanti ada ID, ada yang macam-macam lagi, ada orientasi, teks dan sebagainya. Ini atributnya banyak sekali. Ya, ini ada di sisi pojok kanan atas. Ini bisa di hide, bisa ditampilkan. Ya, kalau mau di hide tinggal klik hide. Nanti dia akan menjadi palet seperti ini. Ya, bisa kita tampilkan. Oke, itu oke, ada semua teman-teman sampai dengan atribut? Ada ya? Pak. Oke, baik. Nah, terus sekarang codingnya malah hilang ya kan? Nah, kalau kita mau memunculkan semuanya, ya ini bisa kita kecilkan saja yang bagian sini ya. Lalu kalau sudah, ini bisa kita split ya. Di sini teman-teman ada tombol split. Nah, ini bisa memunculkan dua bagian, yaitu desainnya plus codingnya. Ya.
Seperti itu. Oke. Jadi modelnya seperti ini. Jadi nanti modelnya seperti ini. Sudah seperti ini semua, teman-teman. Ya kira kalau mau dicoba split, nanti muncul ada codingnya, ada tampilan desainnya. Lalu kalau mau masukkan tombol, mau masukkan yang lain, bagaimana Pak? Di sini ada palet, ya. Palet itu berisi fitur yang bisa kita pakai, ya. Misalkan kita mau bikin text box, ya, atau mau masukin button atau widget, ya, berupa kalender, gambar, atau video, itu ada di sini di palet. Ya, kalau teman-teman lihat, nah, ini bisa dikecilkan, gedein ya. Ya nanti senyamannya teman-teman saja. Ya di laptopnya masing-masing. Ya, palet. Ya, nah itu dasarnya. Ya, jadi hampir sama dengan mungkin dulu di Java NetBeans ya. Dapatnya NetBeans kan ya dulu ya. Kalau nggak salah. Iya bukan? Pada saat belajar Java itu aplikasinya apa? NetBeans ya kan. Di NetBeans pun sama kan, ada paletnya, ada mungkin nama-nama ada atribut, mungkin nama-namanya aja agak beda ya kan. Kalau di sana namanya form, di sini namanya activity. Tapi ya sama. Activity ya ini, satu ini. Pak, desainnya nggak tampil, Pak. Apanya? Itunya, Pak, yang desain ininya, Pak, setelah buat project baru. Yang ini yang nggak tampil. Iya, Tampilnya Pak. kamu begini. Iya, Pak, coding doang, Pak. Ya, codingnya begini nggak? Package.com .example begini nggak package-nya? Iya, Pak. Oke, atasnya ada activity main XML. Kamu Oh, lihat ada, Pak. Di Ada. sini Maps Activity Java satu doang. sama Google Tapi- Maps. Google Maps. Iya, Google Maps API XML. Coba boleh di screen share dulu, saya lihat. Saya pakai Zoom-nya di HP, Pak. Oh, Soalnya di laptop nggak bisa Zoom, Pak. kalau gitu buka videonya tapi arahin ke laptop bisa? Bisa, Pak. Ah. Kan bisa diputar ke belakang tuh kamera handphone kalau di Zoom. Nggak masalah. Diputar ke belakang aja. Nah, coba saya lihat. Coba saya pin dulu ya biar gede. Muram ya. Apa ini? Tadi pilihnya apa ya? Oh, Google. Yang pertama tadi, Activity kan? iya, Pak. Activity, Pak. Blank activity kan? Iya, Pak. Ini soalnya map yang dipilih. Coba pilih file new lagi dulu. File new lagi. File new project. Pilihnya yang empty, yang ini ya betul. Kayaknya tadi yang pilih yang ke bawah itu yang pencet yang map. Oh. Coba Kedua enggak. saya pilih ini, Pak. Oh, jangan. Yang ini. Empty activity ya. Di double klik atau next boleh. Nah, namanya tulis aplikasi apa kayak hitung kayak atau apa. Silakan bikin. Ya. Ini nggak dicek ya, Pak. Nggak usah checklist. Oke. Kok ini Nggak sama juga, Pak. Hah? Sama juga, Pak. Oh, udah, Pak. Belum tentu sabar. Dia lagi membuat. Emang lama dia nge-create dulu. Nggak langsung jadi kayak NetBeans kan tuh langsung, ya kan? Ini kita tunggu dulu sampai muncul semua. Masih muncul semua kayak tadi saya kan kirinya ada. Ini kan kirinya belum ada kan? Belum, Ya, Pak. ya biarnya dia initializing dulu. Nanti kamu akan ngebuat 2 jadinya projectnya di situ biasanya. Nah,
Oke ya. Sudah ya itu ya. Ya tadi mungkin salah pilih activity di awal. Oke, itu ada palette, ada atribut kanan. Kalau mau di split ada yang samping kanan tadi ya, samping kanan, kanan atas, kanan kanan kamu, kanan. Ya saya ada namanya split tulisannya. Bukan itu. Bukan itu. Pojok kanan lagi. Arahin ke kanan lagi nih kameranya. Kameranya ke kanan lagi. Kanan lagi, ini belum kanan. Atasnya atribut ada apa itu? Main activity Java. Atasnya atribut. Atribut mana? Atribut sebelah kanan. Ini masih tengah nih. Nah, itu ada code, ada split, ada design. Atribut itu atasnya ada kode. Atasnya itu. Ya, ada split, ada design. Kalau kamu pilih split, ya, klik splitnya coba. Ya, sudah sama kan kayak saya tadi? Oh iya. Ya, oke, sip. Boleh dimatikan lagi handphonenya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi itu seperti itu ya. Yang lain, adakah kendala? Saya Pak. Oke, Irwan, kenapa? Iya, Irawan. Reza. Saya panggil siapa nih? Aduh, Muhammad, Pak. Reza, apa Irawan? Kan. Iya, gimana kamu? Dia buka laptopnya kah? Ini saya muncul Pak. Ini lagi loading. Mengerti. Ini lagi loading dia. Biarkan aja dia tunggu dulu. Dia tadi loadingnya apa gimana? Ini loadingnya dia tadi. Iya Pak, dari tadi nungguin. Coba saya lihat semuanya. Semuanya itu. Oh iya, ini harusnya udah kebuka ya. Oh, berarti lama dia membuka ininya. Coba kalau code aja, diklik code-nya lagi. Bagaimana Pak? Diklik code-nya lagi. Memang Android Studio agak berat sih. Dia takutnya ini agak lama jadinya ngebukanya kalau mungkin speknya itu tidak sesuai dengan requirement-nya Android Studio. Memang ini saya akui agak berat nih. Coba di split. Baru sekarang split lagi, split ulang lagi. Kalau desain doang, desain aja coba. Nggak di split, desain aja. Oh iya, kamu desainnya ini lama dia loadingnya. Ya ini sih kayaknya karena ini ya, requirement-nya kali ya. Cuma nanti nggak masalah sih. Nanti kalau emulatornya udah kamu install cuma. Yang mana Pak? Kamu udah install emulatornya pas pertemuan 3 kemarin? Nggak tahu deh Pak. Belum ya. Oh tadi yang sudah install siapa? Katanya. Oh Irwan tadi ya. Oh ini kamu belum ya. Oke, berarti itu kayaknya terkendala dengan laptopnya sih memang, karena Android Studio memang ini cukup berat sekali aplikasinya ya. Karena dia di dalamnya itu ada emulator dan memang di dalamnya juga banyak library yang diambil dari Android ya kan, karena memang basisnya itu adalah mobile programming. Oke, ya tidak masalah ya. Jadi nanti dicoba saja dulu ya, coba dulu atau nanti ikuti saja ya. Syukur-syukur bisa mencoba langsung di laptopnya masing-masing ya. Oke, saya lanjut. Untuk materi kali ini adalah kita membahas tentang komponen dasar Android atau Activity. Activity itu disebut juga dengan form kalau di bahasa pemrograman lain ya. Nah, apa itu pengertian Activity? Pengertian Activity adalah merupakan suatu komponen yang berhubungan dengan pengguna. Activity itu biasanya adalah window tampilan yang mana akan tampil menjadi antarmuka yang digunakan oleh pengguna.
activity. Jadi kalau kalian pakai aplikasi, entah aplikasi apapun itu, misalkan yang paling sering dibuka Instagram misalkan. Instagram buka aplikasinya, nanti muncul tampilan home-nya, yaitu disebut activity. Activity-nya home. Nah, itu untuk penyebutan ya, penyebutan di Android ini. Lalu activity merupakan salah satu komponen penting yang memiliki daur hidup atau life cycle. Ya, jadi setiap sistem itu pasti punya namanya daur hidup, life cycle ya. Dalam sebuah stack pada Virtual Sandbox yang disiapkan oleh Dalvik Virtual Machine dan Android Runtime. Nah, ini yang framework yang menjalankan Android ya, yang bersifat last in first out ya, last in LIFO atau metodenya itu LIFO. Nah, modelnya seperti apa? Ini life cycle activity-nya ya. Jadi activity itu di launch itu maksudnya akan dijalankan ya. Nanti dia akan menjalankan namanya on create ya, lalu on start, on resume, activity itu berjalan, running ya. Running itu berarti sudah bisa kelihatan kalau kita buka aplikasi Instagram misalnya, Instagramnya kebuka. Kalau pada saat baru diklik, dia kalau ada loading dulu, ya itu berarti dia menjalankan ini. On create, on start, on resume. Ya. Setelah itu aplikasi bisa saja di pause ya. Bisa saja di stop. Di stop itu berarti di close ya, sama dengan di close, hilang ya. Nanti di destroy aplikasinya atau tidak berjalan lagi di Android. Ya, activity itu shutdown. Pada saat di stop itu bisa kill, tadi saya bilang di delete, aplikasinya tidak berjalan lagi. Di delete dalam artian ini ya, programnya bukan di uninstall tapi tidak dijalankan ya. Lalu on stop itu bisa juga dia nanti restart ya. Kalau teman-teman nge-lag biasanya kan di close, dijalankan lagi. Nah, itu namanya restart. Ya, ini life cycle activity-nya. Nah, ini contoh ya konsep last in first out. Ya. Kalau kalian punya activity standar seperti ini, misalnya ada 1-2 tombol, kalau diklik pindah ke tombol kedua. Nah, itu berarti tadi on create, start, resume ya. Dia akan berjalan. Pada saat di sini ya, dikembalikan lagi ya. Klik tombol back button, pindah. Ya, berarti dia pindah lagi on create, start, resume lagi sama, pindah ke belakang. Jadi pada saat dia berpindah ke satu activity ke activity yang lain, ya itu dia on create, start, resume itu kan berjalan ya. Tapi kalau Anda close ya, jadi kalau stack append di sini ya, activity 2-nya finish, selesai nih ya, di close atau dia dihilangkan pakai tombol home gini nih misalkan nih ya, otomatis itu dia bisa di-destroy aplikasinya atau tidak berjalan di handphone Anda. Tapi kadang kalau kita klik home itu dia masih berjalan sebenarnya, jadi memberatkan ya, jadi berjalan di belakang. Ya, ada juga aplikasinya seperti itu yang dibuat kalau klik home itu tidak hilang aplikasinya tapi berjalan di belakang sistem atau tidak terlihat oleh antar mukanya. Itu ada yang seperti itu. Makanya kadang kalau handphone yang RAM-nya atau ROM-nya itu kecil, misalkan cuma 2 GB itu kalau menjalankan beberapa aplikasi pasti agak berat. Ya. Ya itu contohnya itu aplikasi Android. Nah, ini penjelasannya, ini tolong bisa baca nih tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, yang hari ini kita akan membuat aplikasi seperti ini ya. Ya, aplikasi seperti ini nantinya yang nantinya kita akan buat menggunakan Android Studio. Ya. Nah, di sini tadi coba saya ganti dulu. Saya sudah buat aplikasinya. Nah, ini aplikasi memang tidak sama persis ya. Saya custom sedikit ya. Tapi sama, ini aplikasinya ini ya. Ini kalau ini kan sudah jadi nih ya. Ini ada desainnya ya. Seperti ini saya hilangkan dulu. Nah, ini desainnya, panjang, tinggi, lebar ya, hasil ya. Lalu ini adalah tampilan desain yang dilihat oleh pengguna. Nah, kalau yang ini adalah tampilan berisi ID ya. Karena di setiap
text box, button atau text view ya, itu nanti harus ada kalian kasih ID. Kalau dilihat di atributnya ini harus ada ID-nya. Sama seperti pemrograman yang lain. Kenapa harus ada ID-nya? Karena nanti akan diproses ya. Namanya pemrograman itu adalah input ya. Makanya kita bikin di sini ada text field ya. Ya, di sini ada, atau namanya di sini edit text ya. Di sini namanya edit text. Kalau komponen untuk memasukkan, menginput sesuatu nilai ke dalam aplikasi Android, kita nyebutnya edit text. Ada di bagian palet sini. Bagian palet, bagian text, di sini ada text input layout. Ini edit text. Text input layout. Ya, namanya. Nanti kalau kalian masukkan ke sini ya dia akan terbentuk seperti ini. Ya. Nah, ini harus kita kasih nama semuanya di bagian ID. Karena apa? Nanti ini kan baru kita desain untuk proses inputnya. Ya, input. Nah, di sini di button ini ada prosesnya. Pada saat kita memproses, kita harus mengkalkulasi apa yang ada di panjang, apa yang ada di lebar, apa yang ada di tinggi. Bagaimana si button ini bisa tahu nilai yang ada di sini, di sini, di sini ya. Di panjang, di lebar, di tinggi. Nah, itu dilihat nanti dari ID-nya. Ya. Gitu ya, logikanya seperti itu. Sama di setiap bahasa pemrogramannya logiknya seperti itu. Kalau teman-teman buat pemrograman pakai apapun, pakai website, pakai NetBeans, Java atau di Android, itu konsepnya seperti itu. Input, proses, output. Yaitu proses baku kalau kita menjadi seorang programmer. Input, proses, output, ya kan? Inputnya nanti kita buat pakai apa? Ya komponennya biasanya text field di sini ya, text input layout kalau di sini. Ya bisa jadi combo box, ya itu bisa juga ya, ataupun kayak yang dipilih checklist, checkbox atau radio button itu pun sama ya. Di sini pun ada semua nih kayak checkbox, radio button. Nah, itu merupakan input komponen ya, teman-teman. Lah, terus kalau proses komponen apa? Itu bisa juga seperti button ya, atau bisa juga pada saat klik enter memproses ya. Atau kalau di Android sih kebanyakan pakai button saja, dia pakai button. Ya. Kalau klik hitung misalkan ini nanti muncul hasilnya. Prosesnya itu adalah proses itu adalah button, hasil itu adalah outputnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah ininya. Nah, kalau di sini ada panjang, di sini ada panjang, Pak. Nah, iya di sini adalah hint, itu adalah yang terlihat. Jadi pada saat kita membuat aplikasi kan pasti memberi ini ya, memberi guide ya. Di sini saya tulis apa ya. Di sini saya tulis apa, ini untuk apa. Jadi harus ada namanya ya yang bisa dilihat oleh para pengguna ya. Kalau yang di sini panjang, lebar, tinggi sama namanya, tapi beda fungsinya. Ini adalah ID yang ada di sini yang nanti digunakan untuk proses mengcode-nya. Oke. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini ya, itu tadi tampilannya. Kalau sudah jadi seperti ini, nah di pertemuan ketiga kemarin saya minta untuk teman-teman menginstall emulator, ya kan? Karena kenapa? Harusnya apa yang kita sudah kerjakan ini kalau kita run atau kita build ya, ini nanti akan menjadi sebuah APK. APK itu harus dimasukkan ke Android teman-teman ya. Harus dimasukkan ke dalam handphone Android supaya bisa dicoba. Tapi kan agak ribet ya, jadikan APK dulu. Nanti kalau iya benar, kalau ada yang bug, ada yang salah skripnya, ya ribet ya kan, mesti edit lagi, masukin, jadi ribet lah istilahnya. Makanya di Android Studio itu diberi kemudahan, ada namanya emulator. Nah, di sini saya udah buat emulator yang kemarin saya divideokan, yaitu ada Pixel 2 IPI 24 ya. Atau kalau yang belum ya berarti harus pilih dulu FVD Manager yang bikin lagi seperti yang sebelumnya video yang saya berikan. Nah, misalkan sudah jadi ya, misalkan sudah ada emulatornya, ini kita tinggal play saja. Ya, ini kita play. Ini memang agak sedikit lama ya di sini ya. Kita play. Nah, ini saya buka screen. Nah, sudah terlihat belum? Di sini ada emulatornya.
Ini modelnya nih, kayak gini. Sudah terlihat kah emulatornya? Bisa, Pak. Ya ada ya. Emulatornya berarti berbentuk handphone seperti ini kan. Ini kan virtual machine Android ya. Ini panjang kali lebar kali tinggi volume ya misalkan ya. Misalkan satu sini 10. Misalkan sini 20. Ini masih agak sedikit ini ya. Paddingnya belum saya atur nih. Cuman tadi asal saya buat ya. Yang penting nanti kalian paham bagaimana isinya ini. Nanti ini bisa diperbaiki. Kayak ini 10 kan terlihat ini terlalu dempet kayaknya ya kan. Ya, ini mungkin saya isi 10 lagi. Ya 10 kali 20 kali 10 ya. Kalau kita klik hasilnya ya 2000. Ini dikali semua soalnya semuanya. Nah, ini aplikasi standar yang mau kita buat. Jadi ini kita membuatnya base-nya dari Android model seperti ini. Ya, nah ini kita mencobanya di sini kan di emulator ini. Jadi kita tidak perlu install ke APK. Itu maksud saya kenapa kemarin tolong install dulu emulatornya gitu supaya nanti bisa dicoba gitu. Oke ya. Oke, ini saya close dulu emulatornya karena biar gak berat ya. Nah, baru kita bahas bagaimana kita membuat activities dasar seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, saya buka lagi aplikasi yang sebelumnya, aplikasi yang baru tadi saya buat, yaitu aplikasi hitung ya. Saya ulang lagi ya. Jadi ini sebentar. Nah, oke. Ini aplikasi hitung ya. Sudah terlihat aplikasi hitungnya di tempat teman-teman semua? Bilangan satunya berapa? Bilangan satunya. Oke, ini pertama kali pasti teman-teman buka Android Studio itu modelnya seperti ini ya. Tulisan Hello World ya, kayak begini. Itu udah standar ya. Ya. Jadi inilah standarnya pada saat kita membuat sebuah activity. Nah, sekarang kita mau rubah yang Hello World-nya itu bisa kita hapus saja nantinya ya. Nah, tapi sebelum itu kita rubah dulu nih bagian atasnya nih. Yang perlu teman-teman ingat, ini mesti dirubah. Ya. Dirubah menjadi apa? Ini bisa teman-teman hapus saja ya. Karena ini nanti berkaitan dengan penempatan ya. Penempatan komponen-komponen yang pada sini ya. Ini teman-teman bisa klik aja linear layout. Pilih linear layout supaya apa, nanti dia teratur membuat aplikasi ini komponen-komponennya teratur gitu ya, di atas ke bawah. Lalu kalau namanya linear layout itu ada orientasi ya. Klik aja ori. Jadi kita kalau mau coding ya di Android Studio ini, kita ketik aja huruf awalnya apa yang mau kita masukkan. Nanti dia akan mencarikan sendiri ya. Lalu kalau ketemu tinggal pilih tab saja. Ya, ketik tab ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita mau dia vertikal ya atau portrait ya. Vertikal. Oke. Ini sudah seperti ini ya. Nah, berikutnya ya, teman-teman bisa menggunakan ini, bisa dihilangkan saya, kalau mau dibuang dulu aja nggak apa-apa ya. Dibuang dulu boleh. Lalu kita mulai nih mendesainnya ya. Pertama kita masukkan teks. Ada dua cara ya untuk memasukkan sebuah text view ya ke dalam Android Studio ini. Cara pertama kita pakai palette ya. Saya kecilin. Kita pakai palette, lalu kita pakai text input layout ya. Kita masukkan ke sini. Otomatis jadi nih kan. Nih. Ya. Itu cara pertama ya, teman-teman ya. Jadi bisa seperti itu.
ya. Nanti kita tinggal edit saja, itu tinggal edit saja apa yang mau diedit ya. Yang mau diedit pertama, kalian bisa saya tutup dulu ya. Ini kita kasih ID. ID itu ada di mana? Di atribut ya. Kan tadi saya bilang harus ada ID-nya ya. ID-nya itu apa? Misalkan tadi kita mau membuat panjang volume ya, panjang. Misalkan kita buat ID-nya txt panjang misalkan. Jadi nanti untuk menginput panjangnya ya, txt panjang ya. Lalu di sini ada hint ya. Hint itu ada tulisannya tadi kayak tadi ada panjang, lebar, tinggi ya. Kalau di aplikasi yang saya tunjukkan tadi sebelumnya, nah itu adalah hint. Itu bisa kita edit by atribut juga bisa, atau mau langsung codingnya juga bisa. Bisa teman-teman aja ya. Nah kalau ini atribut ada di sini di bagian hint ya, atau mau di bagian codingnya diganti. Saya ganti sini, kalau saya ganti di bagian codingnya lah biar. Nah, itu kan sama ya, tuh akan terlihat sama tuh. Ya. Lalu jangan lupa input type. Ya. Bentar. Ya. Lalu kalau sudah kita rubah hintnya atau panjangnya ya menjadi panjang supaya dia nanti ada tulisan di situ, boleh kita masukkan input type ya. Input type itu adalah tipe data ya. Teman-teman pasti udah tahu tipe data ya. Jadi kalau di sini ada input type ya, itu adalah tipe data. Tipe data yang mau kita masukkan itu apa? Ini banyak sekali tipe datanya kalau di sini ya. Tipe data kalau dulu mungkin teman-teman belajar di Java ada integer, ada string, ada double, ya, boolean dan lain-lain. Itu namanya tipe data. Di sini pun harus ada tipe data. Jadi di setiap kita membuat text field itu harus tipe data. Tipe data apa? Tipe data fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui apa jenis data yang akan diketikkan di situ. Kalau tadi kan saya demokan aplikasi ini, pada saat diklik tombol text field panjangnya itu otomatis yang keluar hanya tombol saja, nggak ada tulisannya, numerik saja, tidak ada karakternya. Kalau teman-teman perhatikan tadi ya, itu karena tipe data yang dimasukkan hanya tipe data numerik, saya pilihnya ya. Nah di sini kita masukkan namanya tadi desimal, number desimal saya masukkan tadi. Ini bisa saya pilih ya, saya apply, itu otomatis dia bikin nih Android type number desimal ya. Nah itu aja sih yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi pertama masukkan text fieldnya ya, lalu kita jangan lupa atributnya kita ganti atau kita update untuk ID ya. Lalu yang diupdate lagi apa, itu adalah hintnya supaya ketahuan buat masukin apa ya, atau labelnya. Hint itu label sama dengan label hint ya. Dan input type-nya atau tipe datanya. Nah ini bisa kita lakukan lagi untuk yang kedua ya. Bisa teman-teman input lagi. Nah itu di bawahnya terbentuk ya, bisa teman-teman masukkan lagi, yaitu apa yang kedua ini, tinggi ya, lebar dulu, txt lebar. Jadi untuk menginputkan nilai lebarnya. Lalu hintnya kita kasih nama lebar. Ininya tipe datanya kita kasih number desimal juga. Kenapa number desimal? Karena bisa saja yang dimasukkan itu tidak data yang berbentuk bilangan bulat, bisa saja bilangan pecahan, makanya ini number desimal. Oke, nanti teman-teman bisa lagi text input lagi ya, yang ketiga. Lalu
pilih ID-nya itu adalah txt tinggi ya, tinggi. Nah ini besar kecilnya berpengaruh ya kalau di ID ya teman-teman ya. Jadi besar kecil berpengaruh. Tadi saya tulis tuh semua huruf kecil ya supaya nanti saya gampang ingatnya. Tapi kalau di hint itu kan cuma label ya. Mana hintnya tadi? Nah hint itu kan cuma label ya. Label itu terserah kita mau besar kecil itu terserah. Karena itu hanya untuk melihat atau tampilan label yang terlihat oleh pengguna ya. Ini bisa saya ganti tinggi. Oke. Lalu untuk input types-nya, input type bisa mengakui txt tinggi yaitu lalu input types-nya number desimal juga ya. Nah sudah seperti ini berarti kita sudah selesai ya membuat 3 buah text field ya teman-teman ya. Ya cukup mudah kan ya, cuma karena kita bermain tadi dengan palet ya. Bisa saja kalau teman-teman nanti yang mau bermain dengan coding seperti ini, membuat codingnya langsung ya bisa juga ya, nggak masalah. Jadi kalau teman-teman mau membuat codingnya langsung silakan ya. Nah di sini ada duplikat ID ini kenapa saya 2 kali ngetik ID kayaknya. Duplikat ID saya hapus saja, salah klik saya tadi. Nah kalau ada kesalahan seperti itu akan muncul ya di bawah ya, di bagian problem ya. Kita lihat yang merah saja. Kalau yang kuning itu tidak masalah ya. Kalau yang merah itu yang nanti pada saat di build itu akan error ya. Tadi kenapa ini saya 2 kali membuat harusnya saya membuat 1 tapi tadi saya salah klik pada saat di bagian atribut. Nah ya, jadi teman-teman bisa lakukan 2 cara ya. Bisa tadi kalau mau mudah ya tanpa ngelihat codingnya bisa menggunakan palet lalu kita bermain di atribut ya. Atau kalau memang suka dengan coding ya pakai codingnya. Pak berarti harus ngapal dong kalau coding ya Pak? Ya nggak juga ya. Karena kenapa? Karena pada saat teman-teman contoh mau membuat sesuatu, kita misalkan mau membuat text view, nah di sini sudah ada muncul seperti ini ya. Kalau tadi kita terbuatnya ini nih, from Google Android Material Text View Text Input Layout. Kalau kita pilih itu sama ya, modelnya dengan apa yang kita pilih di atas ya. Ini ada saya match parent dan web content. Lalu diisi dengan apa ya? Di sini juga bisa kita klik edit teks ya. Gitu. Nah ini bisa ya seperti ini ya. Jadi terserah teman-teman aja mau buat pakai desain kayak mau buat pakai ini juga bisa, nggak masalah ya. Tapi kalau menurut saya yang paling mudah ya buat saja menggunakan palet ya, sama saja kok, nggak ada bedanya ya. Itu tergantung kenyamanan masing-masing dalam memprogramnya. Nah kalau sudah di sini nanti kalau saya bahas sedikit ada yang namanya match parent, ada yang namanya wrap content ya. Ini apa nih match parent dan wrap content? Ini paling ini karena di sini ada ya. Kalau tadi kan number of decimal sudah ya. Nah paling di sini yang saya bahas sedikit match parent itu ya. Jadi dia menyesuaikan. Kan di sini ada layout width ya. Berarti lebarnya si text field ini berapa gitu. Kalau match parent berarti sesuai dengan layar ya. Kalau wrap content height-nya ya itu
sesuai dengan kontennya. Tidak match parent. Kalau match parent berarti dia panjang banget di atas ke bawah. Ya, sesuai dengan kontennya saja. Kan kontennya di sini nanti ditulis lebar, ya berarti ya dia menyesuaikan saja dengan huruf yang tertulis di sini. Gitu. Itu maksudnya the wrap content dan match parent ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Ya. Nanti bisa saya share hasil recordnya ya. Nanti bisa teman-teman ulang juga. Dan saya harap bisa dicoba ya. Nanti tinggal kasih saya konfirmasi, Pak, ini error kenapa gini-gini. Ini nggak apa-apa, cukup saja ya. Nah, selanjutnya kita mau memasukkan button ya. Button ini tinggal kita masukkan saja di sini ya. Nah, ini besar sekali tuh buttonnya ya. Kenapa besar sekali? Karena dia pasti height-nya itu web content, width-nya ya. Ini kita kasih match parents ya. Ini match parent aja. Ini gede sekali. Bagian codingnya. Nah, ini kita kasih konten, terus ini kita hapus aja nih. Satu. Nah, jadi tadi ada terbuat di otomatis layout weight-nya. Kalau satu itu dia satu layar. Oke. Nanti kalau ada lagi di bawahnya dia akan terpotong sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi ini tidak perlu, kita kosongkan saja ya, supaya dia hanya menyesuaikan dengan konten button. Tulisan button itu cukup segini, dia akan menyesuaikan ya. Lalu jangan lupa button ini kita kasih ID, yaitu BTN hitung misalkan ya. Lalu BTN ini sudah, kita kasih hint-nya juga, kita lihat hint-nya ya, mana hint. Nah, ini atau teks yang tertulis di dalam tombol atau dalam buttonnya kita ganti jadi misalkan hitung. Oke, sudah. Nah, yang terakhir kita buat satu buah lagi, yaitu kecil gini gitu ya. Sebuah teks, yaitu text view. Nah, ini kenapa tidak text input? Karena fungsinya hanya untuk menampilkan saja, tidak untuk di-input. Ya, bedanya kalau ini harus kan kita harus menginput data. Ya, kalau di bawah hasil itu tidak perlu di-input, dia cuma menampilkan supaya kita lihat hasilnya berapa. Masukkan text view ya. Sini kita lihat lagi text view namanya, saya kasih nama txt hasil misalkan. Ya, sudah. Lalu ini layout weight-nya saya hilangkan lagi biar nggak terlalu besar. Ya. Lalu ini weight-nya match parent supaya dia lebar. Ya. Nah, supaya dia tambah besar ya, tulisannya kan ini kecil banget nih, teksturnya sama dengan yang atas ya. Ini bisa kita modifikasi ya teman-teman, bisa dimodifikasi. Kita cari namanya text size ya, ini bisa diperbesar misalkan 34 sp. Nah, itu gede kan itu. Lalu text style ya, text stylenya misalkan kita bold ya. Lalu ada namanya alignmentnya itu kita sebut di sini gravity ya. Bentar, saya sambil cari. Nah, oke, font family juga bisa. Oh sorry, bukan ini, kenalkan saja dulu. Nah, ini gravity-nya center. Nah, itu ya, jadi dia center ya. Lalu hint-nya ini bisa kita tulis atau ID-nya itu ya hasil.
bisa tulis ini sini teks view. Nih, simpan hint yaitu ada teksnya itu saya bisa tulis hasil ya. Nah, oke. Itu ya di bagian teks itu bisa kita ubah jadi hasil. Ini bukan ID ya. Teks itu hanya untuk labeling saja. ID tetap tadi txt hasil gitu. Kayak ubah lagi. txt hasil. Ya. Oke. Nah, ini untuk seperti ini berarti kita sudah membuat nih formnya atau activity-nya sudah jadi. Kalau kita mau coba dulu ya bisa. Nah, tapi kita lihat dulu di bagian problemnya ada tidak problem. Di sini ada beberapa problem yaitu hardcore string panjang. Nah, ini tidak terdaftar maksudnya. Jadi bagaimana caranya untuk merubah ini ya? Kita buka bagian code-nya. Lalu kita lihat di bagian sini kan dia kalau kita double klik dia otomatis sini terus nanti ada lampu nih teman-teman ya. Tinggal diklik, tinggal di extract string resource. Ini langsung klik OK saja. Biar dia hilang. Yang kedua ya. Tiga. Sorry. Nah, kita tinggal 3 extract string ya. Yang keempat hitung. Yang kelima hasil. Oke. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Karena dia perlu mengetahui atau dideklarasikan ya, walaupun dia itu hanya sebagai label. Kalau di Android itu perlu dideklarasikan dia sebagai apa. Kalau tadi kita lakukan extract to string ya otomatis dia jadi string nanti. Dia harus punya variabel ya teman-teman. Jadi kenapa mesti seperti itu ya? Nah, ini nggak masalah, ini sudah selesai ya. Ini nggak masalah, ini biarkan saja. Ini di remove juga nggak masalah nanti, atau dibiarkan saja nggak apa-apa, nggak masalah dengan aplikasi yang kita buat. Lalu kalau sudah kita balik ke desain ya, nah teman-teman bisa apply ya. Nah, ini sudah screen 2 kan. Teman-teman bisa apply ya, atau kalau yang app emulatornya sudah terinstall tinggal di run up. Run up itu bisa klik ini atau ketik atau klik bersamaan Shift F10 ya. Misalnya saya klik, nanti dia akan di bagian bawahnya ada Grendel build running. Berarti dia sedang mengcompile ya, mengcompile dan menjalankan Android emulatornya ya. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau sudah nanti dia itu akan berubah nih, dia lagi install dulu, dia install dulu. Ini tadi ini masih membuka yang sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai terinstall, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Notifikasinya bagaimana? Di sini launch success ya. Tidak ada lagi progress yang ada di bawah event log sini. Lalu kita tinggal nanti masukkan ya. Karena tadi ini kita pilihnya number desimal, otomatis ininya udah tidak ada numerik lagi, tidak ada karakter lagi ya. Hanya numerik saja ya. Saya kasih 20, 30. Sudah. Oke. Lalu kalau hitung ya belum ada, karena kita belum program, kita hanya baru mendesain saja ya. Tapi kalau teman-teman sudah jadi seperti ini, berarti itu teman-teman sudah bisa mendesain standar di Android ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa membuat sebuah aplikasi standar, yaitu untuk menghitung misalkan dengan beberapa text field dan button ya di sebuah operasi sistem Android ya, itu ya. Oke, ini mungkin saya close dulu, saya close biar nggak berat ya. Nanti kalau kita mau mencoba lagi, kita run lagi app-nya. Sampai di sini ada pertanyaan teman? Sebelum saya masuk ke bagian mengcodingnya. Enggak, Pak.
Sudah bisa diikuti apa kecepatan gitu? Enggak. Cukup ya? Ya. Bisa diikuti ya? Oke, baik. Nah, yang kita lakukan setelah ini, tadi kan kita sudah mendesain apa yang kita butuhkan ya untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, setelah ini kita akan membuat code-nya. Nah, tadi mendesain di bagian desain. Nah, kalau code ini nggak bisa di bagian desain, karena ini berhubungan dengan logik, aritmatik, ya, bisa perhitungan. Nanti kalau ada nyambung dengan database, ya, berhubungan dengan query, ya, atau dan lain sebagainya. Ya, kan teman-teman sudah pernah belajar ya, bagaimana proses itu. Sebuah proses itu kan ada yang menggunakan logika numerik, ya, tambah, kurang, kali, bagi, ya. Ada dengan logika persamaan, ya, atau memakai if dan lain-lain. Itu semuanya diproses adanya, dan itu harus kita coding atau kita program, kita perintahkan kepada aplikasi atau bahasa pemrograman yang kita pakai. Dalam hal ini kita pakai sekarang Android Studio dengan bahasa pemrogramannya Java. Oke. Nah, bagian kita coding di mana? Tidak lagi di XML, tapi di main activity. Sini ya. Ini masih kosongnya seperti ini ya. Oke. Nah, di main activity itu tidak perlu ada yang kita hapus, cuma kita akan nambahkan saja, ya. Di main activity itu yang kita tambahkan. Pertama kita tambahkan edit text, ya, edit text, ya. Jadi kita harus deklarasi dulu teman-teman di sini. Pertama itu di bawahnya public class, ya. Di sini kan package itu adalah tempat simpan package-nya, ya. Ada di mana tuh? Di dalam from.example yang ada di dalam library yang tersimpan di folder C, teman-teman. Terus di sini ada import, itu adalah mengimport library, ya, activity. Dia juga mengimport Android OS bundling atau versi-versi Android, ya. Lalu dia juga mengimport widget edit text, karena kita tadi bikin edit text, ini otomatis dia membuat, ya, widgetnya. Nah, edit textnya itu tadi kita masukkan apa saja, ya. Yang kita masukkan tadi itu adalah panjang, tinggi, dan lebar, 3 buah edit text, ya kan. Nanti kan kita masukkan, saya ulang lagi, saya balik lagi ke XML-nya. Nah, ini kan 1, 2, 3, ya, itu adalah edit text-nya, ya. Nah, jadi itulah yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita buat dulu variabel, ya teman-teman. Variabel itu namanya boleh sama dengan ID, boleh beda, ya. Jadi namanya variabel itu adalah nantinya yang kita pakai untuk proses perhitungan, ya. Misalkan saya buat variabel untuk txt untuk panjang, nanti ya saya buat txt panjang. Lalu saya buat lagi txt tinggi. Saya buat lagi txt lebar. Selalu diakhiri dengan titik koma, ya teman-teman, ya. Selalu, karena bahasa pemrograman Java itu kan diambil dari bahasa pemrograman C, ya. Bahasa pemrograman C itu selalu diakhiri dengan titik koma, sama dengan PHP itu juga diambil pertama kali dari bahasa pemrograman C tapi dikembangkan, ya. Kalau Java biasanya untuk application desktop atau mobile, kalau PHP ya untuk website biasanya, tapi sama dari Java, diambil dari pemrograman C. Di pemrograman C juga besar kecilnya itu berpengaruh, ya, atau case sensitive. Kayak ini tulisan edit text itu harus seperti ini, E-nya gede, T-nya besar, ya. Itu guidance-nya. Lalu yang kedua itu ada button, ya. Saya nulis B-nya kecil aja salah, button. Nah, tidak keluar kan widgetnya, button. Klik button, nah dia otomatis ngebuat tuh import sendiri, nggak masalah, ya. Tadi kita masukkan 1 buah button, ya. Saya sebut aja dia button
hitung. Oke. Tidak perlu sama ya teman-teman. Jadi nama variabel itu tidak perlu sama dengan nama ID yang ada di sini. Tidak perlu ya. Kalau mau sama pun nggak apa-apa, beda pun nggak masalah. Ya kalau dalam hal ini ya saya coba samakan saja ya. Tapi kalau mau berbeda pun tidak masalah. Ini hanya yang kita pakai untuk sebuah variabel. Variabel itu apa? Tempat menyimpan sementara. Ya, variabel kan sudah dipelajari juga di semester 1, semester 2 kemarin ya. Tempat penyimpan sementara nilai sebelum akan diproses melalui algoritma aritmatik atau persamaan atau yang lain. Ya. Jadi ini kita deklarasikan dulu, lalu text view. Ya, text view di sini ada, saya bikin txt hasil. Oke ya. Jadi teman-teman ya. Jadi ini kita perlu deklarasikan variabel dulu ya. Setelah kita deklarasi variabel ya, baru kita buat code-nya ya. Codingnya itu kita buat di bawah sini, set content view r layout ya. Pertama kita kasih tahu dulu txt panjang ya, itu adalah apa? Txt panjang itu adalah nilainya diambil dari ini, kita tulis double. Tadi kan kita pilihnya number desimal ya. Number desimal itu masuk ke dalam tipe data double ya. Titik value nilai ya. Dari mana tadi? Dari ID. Nah ini harus sama nih. Tadi kita buat ID-nya apa? Coba di sini kita lihat di bagian design. Nih, nilai ini nanti itu ID-nya adalah txt panjang ya. Berarti yang kita masukkan di sini adalah ID dari txt panjang, terus sudah ada titik get text ya. Titik to string titik trim. Nah, maksudnya apa nih? Ya. Sorry. Ini salah saya codingnya tadi. Nanti untuk yang di bawah ya. Saya ulang lagi ya. Jadi ini edit text ya. Lalu find by ID ya. R titik ID titik txt panjang. Nah, ini apa? Jadi variabel txt panjang yang kita buat di sini ya, itu adalah nilainya diambil dari mana? Dari sebuah edit text yang nama ID-nya juga txt panjang. Nah, makanya saya bilang ini mau disamain mau dibedain serah aja. Mau beda juga nggak masalah. Ya. Asal mengambilnya benar. Jadi txt panjang itu harus nilainya itu ada dari sini, dari sebuah edit text yang ID-nya ada txt panjang. Kalau kita lihat di bagian XML-nya, yaitu ada ini, nilai yang diketikkan oleh user di sini, itu akan dimasukkan ke dalam variabel txt panjang. Ya, seperti itu. Lalu kita buat yang lainnya juga ya, txt tinggi sama dengan edit text find by ID r titik ID titik txt tinggi. Ya, dan lain dan berikutnya txt lebar sama dengan edit text ya, find by ID r titik ID titik txt lebar. Oke, lalu buttonnya juga ya, buttonnya di sini kan ada btn hitung sama dengan dia itu tipenya itu adalah button ya. Lalu find by ID-nya itu r titik ID titik tadi apa button namanya, buttonnya itu saya kasih nama apa tadi ya,
buttonnya itu saya kasih nama, belum kasih nama, kasih namanya button nih, namanya button ya, berarti kita tulisin di sini namanya button, titik button. Nah ini saya bilang bisa berbeda bisa sama ya kan, kalau di sini contohnya sama nih. Nah di button saya coba bedakan, variabel ini adalah ID ya, teman-teman paham nih di apa yang ID itu adanya di komponennya, atau kalau di sini kenalnya komponen itu namanya widget. Widget itu tadi button, text field, text view itu namanya widget ya. Ini yang namanya ada di widgetnya. Kalau ini ada nama yang ada di bagian codingnya atau variabel ya. Yang jelas nanti button hitung adalah pada itu merepresentasikan tombol yang sudah kita buat. Lalu kita berikutnya yang terakhir adalah txt hasil. Ya, txt hasil sama dengan yaitu adalah text view ya, text view find by id r titik id titik tadi saya buat apa ya tadi di sini ya. Kita lihat lagi di bagian activity-nya hasil itu apa ya, txt hasil id-nya. Di sini titik txt hasil nih, paling bawah. Oke. Pastikan sudah tidak ada pesan kesalahan ya. Dia checklist semua. Ini sudah oke ya, aman ya. Kita sudah mendeklarasikan beberapa widget dengan variabelnya masing-masing. Lalu kita sudah menghubungkan variabel dengan widgetnya masing-masing ya. Ini perintah penghubungnya find view ya, dengan nama masing-masing ya. Kalau dia edit text, buttonnya button, text view sesuai dengan widgetnya masing-masing. Nah setelah itu kita baru buat, kan maunya pada saat diklik tombolnya baru dikali semua ya. Di sini kita mengkalikan semua, panjang kali tinggi kali lebar ya, maunya seperti itu kan ya. Nah berarti fokusnya itu adalah btn hitung ya. Kenapa kok btn hitung Pak? Karena pada saat diklik tombol, tombol itu apa di sini variabelnya btn hitung. Kenapa btn hitung? Karena dia adalah merepresentasikan si tombol, si button yang sudah kita buat tadi ya. Makanya kita buat di sini sebuah class ya. Ya kita buat sebuah kelas karena di sini OOP kan, berbasis kelas. Sebuah kelas yang fungsinya itu, kelas ini adalah proses mengklik. Jadi kalau tombol itu diklik ya, kelasnya itu namanya apa Pak? Ya namanya itu adalah set on click listener ya. Ini kita enter saja, lalu set on click listener new ya, view, kita klik view titik on click listener. Nah di sini ada ya on click listener nih ya. Kita apa namanya, view titik on click nah ini view titik on click listener, pilihnya yang ini ya, yang ada kurung awalnya ya. Tadi sebelum klik keluar ini ya. Ini kita double klik saja ya, kita pilih, nanti muncul seperti ini ya. Ini ada sebuah kelas, berarti kita sudah membuat satu buah kelas yaitu tombol hitung ya. Jadi kalau parameternya apa atau actionnya apa, dia akan menjalan kalau diklik on click listener ya. Ini. Lalu apa Pak yang kita masukkan? Yaitu kita masukkan lagi, itu adalah variabelnya. Lalu di sini ya kita buat lagi variabel yang ada di kelas ini ya. Misalkan saya buat variabelnya n panjang, n tinggi, n lebar. Oh ini buat variabel lagi ya, misalnya tanya seperti itu. Kenapa buat variabel lagi Pak? Karena ini kelas yang berbeda dengan tadi. Sini kan protected ya.
ada namanya protected kalau di Java, di OOP ya. Protected itu kelas yang hanya bisa terbaca ya di sini saja ya. Lalu kalau ini kenapa? Ini public class, ini semua bisa membaca, tapi kita nanti dalam berbeda kelas dengan public class main activity. Jadi kita bikin variabel baru yang nanti bisa berjalan di kelas on click listener saja. Ya. Hasil misalkan, saya bedakan kasih n hasil. Oke. Lalu baru di sini kita buat rumusnya ya. N panjang pertama kita sesuaikan dulu. Sini double titik value ya of panjang. Nah, ini value-nya value dia mana Pak, dari variabel yang ada di sini. Ya, tidak lagi dari button ya, tapi diambil dari variabel yang ada di sini. Jadi value-nya itu adalah txt panjang titik get text titik to string titik trim. Banyak sekali ya. Jadi variabel n panjang ini dia akan mengambil nilai yang ada di dalam variabel yang bersifat public ini ya. Seperti itu ya. Lalu dia nanti akan dihitung di sini. Nah, ini yang kita buat seperti ini. Diambil teksnya yang berdasarkan string, lalu kalau ada spasi diacukan spasinya. Nah, ini bisa kita copy biar cepat ya. Copy, ini bisa kita ganti jadi n tinggi. Lalu txt-nya juga txt tinggi sesuai dengan yang ini nih ya. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah n lebar. Dengan double titik value ya, lalu txt lebar titik get text titik to string titik trim. Nah, baru kita hitung, kita proses n hasil sama dengan ya n panjang dikali n tinggi dikali n lebar ya. Lalu terakhir kita mau tampilkan ke dalam text view ya, string saya buat lagi di sini untuk menampilkannya ya. Misalkan tampil hasil sama dengan string titik value of n hasil. Nah, baru di sini txt hasil titik set text jadi ini adalah perkaliannya, prosesnya. Untuk proses menampilkannya gimana? Ya ini kita buat lagi satu buah variabel tampil hasil yang dia nilainya diambil dari sebuah ini hasil yang tadi berbentuk. Ini kenapa Pak mesti dibuat lagi sih Pak? Variabelnya banyak banget ya kan? Kenapa? Setiap variabel itu merepresentasikan tipe data. N hasil ini tipe datanya adalah double yang akan diganti dulu atau diganti tipe datanya menjadi string. Kenapa? Karena apapun yang ada di dalam sini itu tipe datanya ada string. Kenapa string? Karena bisa dilihat oleh si pengguna. Ya, mau dia tipenya angka kek, mau tipenya karakter, itu tipe datanya tetap string. Nah, oleh karena itu mesti ada namanya perubahan tipe data dari satu tipe data ke tipe lain. Karena tipe data string tidak bisa dihitung. Sedangkan kita di sini menjalankan operator aritmatik. Tambah, kali, bagi, yang diambil itu ada kali di sini. Ini simbol tanda bintang ini kali ya. Makanya kita mesti ganti dia bolak-balik jadinya.
ya. Makanya kenapa diperlukan banyak sekali variabel ya. Itu fungsinya. Nah, terakhir variabel tampil hasil ini adalah membalikan dari hasil yang tadi tipe datanya double dijadikan string yang nanti akan ditampilkan di dalam txt hasil. Txt hasil itu apa? Ya ini representasi dari widget text view yang dengan ID txt hasil. Nah, ya. Oke ya. Sini coba kita run dulu. Ya. Ini kan mengcompile ya dulu ya. Oke. Oke, dari sini. Ini ada problem waktu itu tidak ada ya. Coba kita langsung run app-nya. Ya, starting FVD dulu. Menyalakan emulator. Tunggu dulu. Agak lama ya. Tunggu sebentar. Oke, aplikasinya belum berganti sepertinya. Ini aplikasi itu ya, coba 1, 2, 3 misalkan. Ini aplikasi yang belum. Belum running, kebuat. Kita save dulu. Biarkan dia install dulu. Nah, oke. Mau launching aplikasi. Nah, seperti itu ya hasilnya ya. Jadi ini sudah bisa, berarti coding yang kita masukkan tadi di sini sudah berjalan semua ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 hasilnya. Ya, seperti itu ya. Ini kalau mau dihapus ya kita ganti misalkan 10 jadi 20 kali misalkan 1 gitu ya. Nah, jadi itulah proses pembuatannya ya. Itu nanti bisa teman-teman ulang lagi, nanti saya akan share video ini jadi di dalam WhatsApp ya. Saya akan masukkan dulu ke dalam YouTube saya, nanti baru saya akan share ke teman-teman. Oke, itu ini saya matikan dulu, saya stop dulu. Oke. Ya, ada pertanyaan?